Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu saham yang lagi panas-panasnya dibicarakan, yaitu IRSX. Cerita di luaran sana kan banyak banget ya, ada yang bilang ini masa depan, ada yang bilang ini bahaya. Nah, tugas kita di sini sebagai investor adalah memisahkan mana cerita dan mana fakta. Yuk kita lihat bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Kita mulai dari angka yang wow, bikin melotot ini. Kenaikan lebih dari 1.800% dalam setahun. Angka se-ekstrem ini udah pasti bukan pergerakan biasa. Ini adalah sinyal super kuat kalau ada sesuatu yang fundamental banget lagi terjadi di dalam perusahaan. Dan tentu saja, ini langsung bikin kita bertanya-tanya. Jadi apa sih sebetulnya yang jadi bahan bakar lonjakan gila-gilaan ini? Apakah ini beneran cerminan dari sebuah transformasi bisnis yang solid, yang punya masa depan cerah? Atau jangan-jangan ini cuma euforia sesaat aja yang digerakkan oleh spekulasi? Oke, mari kita kupas satu persatu. Biar kita nggak bingung, langkah pertama adalah kita lihat dulu ceritanya dari awal. Gimana sih semua ini bisa terjadi? Di bagian ini, kita akan coba runut kejadian-kejadian penting yang mengubah IRSX dari saham yang biasa-biasa aja jadi pusat perhatian di bursa. Cerita IRSX ini, wah kayak nonton drama deh. Awalnya biasa aja. IPO di harga seratusan di awal 2023. Nah, titik baliknya itu ada di pertengahan 2025. Tiba-tiba ada pemain baru masuk, namanya PT Matra Tri Abadi atau kita sebut aja MTA. Begitu mereka mulai proses akuisisi, harga sahamnya langsung terbang. Saking liarnya pergerakan harga, BII sampai perlu turun tangan dan melakukan suspensi di bulan Agustus 2025 buat mendinginkan suasana. Tapi anehnya, setelah suspensi dibuka, harganya malah makin menjadi-jadi. Dan puncaknya di awal 2026 ketika MTA resmi jadi bos baru di perusahaan ini. Nah, begitu ada bos baru, arah perusahaannya langsung berubah total. Ini bukan lagi sekedar ganti cap, tapi ganti mesin. Sekarang, yuk kita lihat narasi utama di balik kenaikan harga saham ini, transformasinya dari bisnis jualan pulsa jadi pemain di ekosistem konten digital. Perubahannya drastis banget. Coba bayangin, dulu namanya PT Avana Sinar Abadi, bisnisnya ya jualan produk digital kayak pulsa sama token listrik. Bisnis yang stabil, tapi ya gitu-gitu aja. Sekarang, dengan baju baru sebagai PT Volago Global Nusantara, fokusnya pindah total ke industri yang lagi seksi banget. Ekosistem buat para kreator konten, MCN atau multi-channel network, social commerce, sampai live entertainment yang katanya pakai AI. Beda banget kan? Jadi, gampangnya gini. Model bisnis barunya ini menempatkan Volago sebagai semacam hub atau terminal. Mereka yang menghubungkan ribuan kreator konten dengan berbagai macam brand. Mereka jadi manajer talenta di dunia digital yang tujuannya adalah menghasilkan uang dari traffic dan perhatian audiens lewat banyak cara, mulai dari jualan di media sosial sampai produksi film. Sampai sini, ceritanya emang keren banget ya, visioner. Tapi, tugas kita sebagai investor itu kan bukan cuma dengerin cerita, kita harus jadi detektif. Kita wajib buka kap mesinnya, yaitu laporan keuangannya, dan lihat apakah angka-angka di dalamnya mendukung cerita besar ini. Nah, disinilah beberapa tanda tanya besar mulai muncul. Oke, kita mulai dari valuasi. Price to Earnings Ratio atau PIR-nya IRSX itu ada di kisaran 102 sampai 119 kali. Artinya apa? Artinya pasar rela bayar 102 kali lipat dari laba tahunan perusahaan. Sekarang coba kita bandingkan sama rata-rata industrinya yang cuma 7,45 kali. Jomplang banget kan? Begitu juga dengan Price to Book Value atau PBV-nya. Angka setinggi ini nunjukin kalau ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan IRSX di masa depan itu luar biasa besar. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget seberapa jauh valuasi IRSX dibanding teman-temannya di industri sejenis. Harganya ini udah nggak mencerminkan perusahaan IT biasa, tapi lebih mirip dihargai kayak perusahaan teknologi raksasa global yang pertumbuhannya bakal meledak. Jadi, ini adalah pertaruhan besar terhadap visi masa depan perusahaan. Dan nah, ini dia bagian yang paling bikin garuk-garuk kepala. Sebuah paradoks. Gimana ceritanya laba bersih bisa meroket ribuan persen, tapi di saat yang sama pendapatannya malah turun drastis? Ini anomali akuntansi yang serius, dan kita perlu cari tahu ada apa di baliknya. Ada beberapa catatan penting lainnya yang perlu kita waspadai. Pertama, kenaikan laba yang kelihatannya fantastis itu terjadi karena basis laba awalnya emang kecil banget. Jadi secara persentase kelihatan wow. Kedua, bisnis lamanya, yaitu jualan pulsa, itu benar-benar anjlok penjualannya, turun lebih dari 71%.
Dan yang ketiga, dan ini cukup risiko, ada lonjakan piutang usaha yang ternyata hanya terkonsentrasi ke beberapa klien besar saja. Artinya, kalau sampai klien-klien ini telat atau gagal bayar, wah bisa langsung goyang arus kas perusahaannya. Nah, dengan semua cerita transformasi dan kondisi keuangan yang agak aneh tadi, perusahaan ini punya rencana super ambisius. Mereka mau melakukan aksi korporasi masif, yaitu menggalang dana senilai triliunan rupiah buat jadi bahan bakar visi mereka. Rencananya, penggalangan dana ini akan dilakukan lewat mekanisme yang namanya rights issue. Gampangnya, ini kayak ada penawaran eksklusif buat Anda yang udah jadi anggota atau pemegang saham. Anda dikasih hak, ya ini hak bukan kewajiban, untuk beli saham baru dengan harga diskon yang udah ditentukan. Skalanya ini bukan main-main loh, target dana yang mau dikumpulkan itu sampai 3,72 triliun rupiah. Biar kebayang, jumlah ini jauh lebih besar dari total nilai ekuitas perusahaan saat ini. Jadi ini benar-benar sebuah pertaruhan all-in yang akan mengubah total struktur modal perusahaan. Terus, uang segede itu mau dipakai buat apa aja sih? Sebagian besarnya, lebih dari 2 triliun rupiah, rencananya mau dipakai untuk mengakuisisi hak komersial para influencer dalam jangka panjang. Ini strategi buat ngunci aset utama mereka, yaitu para talenta digital. Sisanya baru dipakai buat modal kerja, produksi film, dan lain-lain. Ini membawa kita ke pertanyaan yang mungkin paling penting dari semuanya. Tapi jawabannya masih misterius. Siapa sih sebenarnya PT Matra Triabadi ini? Informasi soal mereka minim banget. Dan yang lebih krusial, dari mana mereka punya uang triliunan rupiah untuk melakukan akuisisi dan siap jadi pembeli siaga di rights issue sebesar ini. Ini adalah sebuah black box, area abu-abu yang jadi tanda tanya besar bagi investor. Oke, kita udah lihat ceritanya. Kita udah bedah angkanya, dan kita tahu rencana besarnya. Sekarang pertanyaan paling praktis, so what? Kalau Anda sekarang pegang sahamnya, harus gimana? Nah, di bagian ini, kita akan siapkan peta jalan yang jelas buat Anda yang lagi dihadapkan dengan rights issue ini. Ada 3 angka yang wajib Anda ingat baik-baik. 1. Rasionya 1:2. Artinya, setiap 1 lembar saham lama yang Anda punya, Anda dapat hak untuk beli 2 lembar saham baru. 2. Harga tebusnya di Rp300 per saham. 3. Dan ini yang paling penting, konsekuensinya, kalau Anda diam saja dan tidak melakukan apa-apa, kepemilikan saham Anda akan terdilusi sebesar 66,67%. Artinya, porsi kue Anda di perusahaan jadi lebih kecil secara signifikan. Jadi, di depan Anda ada 4 pintu. Pilih yang mana? Pintu pertama, Anda eksekusi semua hak. Artinya, Anda harus siapin dana segar lagi. Pintu kedua, Anda eksekusi sebagian, dan sisa haknya Anda jual di pasar. Pintu ketiga, Anda jual semua haknya kalau memang nggak mau nambah modal. Dan pintu keempat, pilihan pasif. Ya, Anda diam saja, tapi siap terima konsekuensi kepemilikan Anda menyusut. Oke, jadi dari sini, masa depan IRSX ini kayak persimpangan jalan. Bisa belok ke skenario yang sangat bagus, atau ke skenario yang kurang bagus. Mari kita jabarkan 2 kemungkinan utama yang bisa terjadi setelah aksi korporasi raksasa ini selesai. Di satu sisi, ada skenario yang super optimis atau bullish. Ini terjadi kalau dana triliunan tadi berhasil dieksekusi dengan baik, IRSX bisa benar-benar jadi raksasa di industri konten digital, dan komitmen si bos baru terbukti nyata. Tapi di sisi lain, ada skenario pesimis atau bearishnya, yaitu kalau eksekusinya gagal, dana besar tadi tidak efektif, valuasi super mahalnya rontok karena fundamentalnya nggak ngejar, dan misteri soal si pengendali baru terus menghantui kepercayaan pasar. Jadi penting banget untuk kita pahami, jangan anggap rights issue ini bonus atau hadiah ya. Anggap ini sebagai sebuah ujian. Ini adalah ujian akhir bagi visi manajemen, ujian bagi kewajaran angka-angka keuangannya, dan yang terpenting, ujian transparansi dan komitmen dari si pemegang saham pengendali yang masih misterius itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Revolusi digital atau cuma gelembung spekulasi? Setelah kita bongkar semua datanya, baik dari sisi cerita maupun angka, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Ini bukan soal mencari jawaban yang pasti benar atau salah, tapi ini tentang mengevaluasi semua informasinya, menimbang risikonya, dan memutuskan strategi mana yang paling pas dengan profil risiko dan keyakinan Anda terhadap masa depan perusahaan ini.